Para penyimak video yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang saya hormati, pada kesempatan ini alhamdulillah kita bisa berjumpa melewat video ini untuk sedikit berbagi nasihat yang khususnya buat diri saya sendiri dan keluarga semua dan umatnya untuk semuanya. Kita kali ini akan mengingat sebuah ayat yang terdapat dalam surat Ibrahim ya, ayat 7 kalau nggak salah, atau ayat 4 gitu. Di situ Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la zidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Ayat ini Allah tujukan atau hitubnya sebenarnya buat kaum Bani Israel, kaum Yahudi kalau sekarang. Mengingat orang-orang Yahudi diberikan kenikmatan-kenikmatan besar dalam sepanjang sejarah. Ya, la in syakartum, sungguh jika kalian bersyukur, la azidanakum, pasti lahnya itu lau mutaukid kalau tidak salah, pasti akan aku tambah-tambah kenikmatan yang disyukurinya itu. Walain kafartum, walain pakai lam lagi, walain, dan sungguh jika kafartum, kalian kufur, kebalikan dari syukur, azab lasyadid, inna azabi lasyadid, sesungguhnya telah aku siapkan azab yang pedih. Para sahabat-sahabatku dimanapun berada, meskipun ini ditujukan kepada orang Yahudi, di mana orang Yahudi diberikan kenikmatan terbesar, yaitu diselamatkan dari kejaran Firaun, diberi makanan-makanan di saat tidak ada makanan, yaitu sawah dan makanan salwa, ya, burung-burung dan mana, makanan-makanan gel yang ada di bukit itu dan sebagainya, seabrek-abreknya. Seyogianya mereka harus bersyukur, tapi apa yang terjadi? Kaum Yahudi itu bukan bersyukur, tapi kufurnya itu bertambah-tambah. Kembalilah kepada kita. Umumnya lafaz ini untuk kita semuanya. Barang siapa yang bersyukur, akan kami tambah kenikmatannya itu. Bukan hanya itu, tapi Allah akan menyertai kita dan Allah akan memberikan keberuntungan kepada orang-orang yang bersyukur itu. Yakinlah itu. Bagaimana cara syukur? Nah, inilah yang harus kita terus gali. Sebenarnya apa syukur itu? Betapa syukur itu bisa menyelamatkan kita dalam kehidupan dunia akhirat. Apa yang harus disyukuri? Segala nikmat, nikmat yang tak terhingga banyaknya ini, ya. Dan ini tidak boleh dilupakan. Justru karena lupa manusia menjauhi dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama manusia ingat bahwa apapun yang kita rasakan kenikmatan ini adalah pemberian Allah, kita akan bersyukur dengan cara melaksanakan segala perintahnya, menjauhi segala apa yang dilarangnya. Ya, itu salah satunya syukur itu. Asyukru wa usyai fi mahalihi, itu di dalam ta'rif, ya. Syukur itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Secara global, kita diciptakan oleh Allah itu untuk apa? Begitu kan? Dalam Al-Quran dikatakan surat Az-Zariyat yang sudah kita hafal ayat 56, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, tidaklah aku ciptakan jin, bahkan manusia, bahkan jin, tidak lain kecuali untuk menyembah kepadaku, untuk ibadah kepadaku, untuk ibadah kepadaku, untuk menyembah kepadaku. Itu tujuan pokok diciptakan kita selaku manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan tujuan Allah menciptakan hewan, binatang, alam semesta. Meskipun mereka pun tasbih kepada Allah, tapi bukan itu tujuan pokok menciptakan Allah terhadap alam semesta ini. Tidak sama dengan manusia dan jin. Betul-betul untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi
para pendengar sekalian, para penyimak sekalian, yang disebut syukur itu menempatkan hidup kita ini sesuai dengan tujuan yang memberikan hidup, yang menciptakan kita, yaitu ibadah. Apakah ibadah itu? Ya, al-ibadatu huwa ismun jami'un. Ibadah itu satu nama tapi mencakup secara keseluruhan. Baik tarikan napas, gerakan tangan, hembusan napas setiap saat, apalagi amal-amal yang lain. Semua aktivitas manusia ini adalah ibadah. Ini harus dicatat, ibadah. Selama aktivitasnya itu tidak menyalahi dengan kudrat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak untuk melakukan kejahatan dan kemaksiatan. Selama itu tidak tercium aroma maksiat dan dosa, itu ibadah. Ya, tetapi kunci dari ibadah semua, kunci agar segala aktivitas baik kita menjadi ibadah adalah apa? Pertama, menganut agama Islam. Itu menurut keyakinan kita tentunya, ya, keyakinan kita sebagai akidah. Harus iman, harus Islam dan iman, dan kunci pokoknya adalah as-sholat. Sholat minimal yang wajib 5 kali sehari semalam, itu kuncinya. Ya, kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, as-sholatu imaduddin, paman aqomah faqad aqomadin, waman tarokha faqad hadamadin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Barang siapa yang mendirikan agama, melaksanakan sholat dan sebagainya, dia berarti telah beragama. Barang siapa yang meninggalkan sholat yang 5 waktu, berarti dia telah merubuhkan agama sendiri. Walhasil adalah kafir. Man tarokha sholatan muta'amidan faqad kafara. Barang siapa meninggalkan sholat, itu adalah kafir. Artinya hapus semua aktivitas yang kita anggap baik, itu nol, tidak ada. Oleh karena itu, tonggaknya adalah sholat. Sholat dan sholat yang baik. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu harus mampu mencegah fahsya dan munkar. Dan sholat itulah yang disebut sholat yang khusyuk itu. Bukan hanya sekedar betul bacaan, kaifiatnya saja, tapi bisa mengejawantahkan dalam kehidupan kita. Itu sholat yang khusyuk saja kehidupan itu. Simple. Kembali lagi kepada syukur tadi. Dalam surat An-Nahl ayat 78, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a. Ingatlah, sesungguhnya Allah telah mengeluarkan kalian semua dari perut-perut ibu dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Ya, summa ja'alnakum summa ja'alnakum sama'a. Kemudian Allah menjadikan pendengaran, wal absoro, dan penglihatan, wal afidah, dan hati, la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang yang bersyukur. Jadi alat-alat untuk bersyukur itu adalah pendengaran. Kita mendengarkan berbagai info yang kita filah-filah, kita saring dengan semaksimal mungkin, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian dengan penglihatan, kita melihat segala ilmu pengetahuan melalui visi kita, mata kita. Kemudian hati juga untuk merasa, untuk mempertimbangkan apapun semaksimal kita, agar kita mampu menjadi orang-orang yang bersyukur. Ya, oleh karena itu mudah-mudahan kita menjadi orang yang pandai bersyukur, dijauhkan dari kekufuran. Sebab sanksinya jelas, ada azabul syadid, siksaan yang keras. Semoga manfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi